Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Siska Ramawati, salah satu tentor biologi di Taman Bimbingan Belajar Gajah Mada. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme, yaitu katabolisme pada karbohidrat. Nah, kalian udah tahu belum apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian, sedangkan anabolisme merupakan reaksi penyusunan. Jadi, katabolisme karbohidrat merupakan reaksi penguraian molekul karbohidrat menjadi karbon dioksida, air, dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Karbohidrat atau dalam bentuk molekul glukosa C6H12O6 akan bereaksi dengan oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida, air, dan sejumlah energi dalam bentuk ATP. Nah, katabolisme karbohidrat itu memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis, kemudian tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs, dan tahapan yang terakhir yaitu transport elektron. Nah, tahapan yang pertama tadi yaitu tahapan glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Jadi artinya pemecahan gula atau glukosa menjadi asam pirufat yang memiliki atom C berjumlah 3. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, reaksinya itu terdiri atas 9 langkah. Yang pertama, glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat dengan melepaskan energi sehingga menjadi ADP. Reaksi yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat berubah bentuk atau mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat akan mengalami fosforilasi lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan melepaskan ADP, sehingga langkah pertama dan langkah ketiga adalah langkah yang memerlukan energi. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat, fruktosa 1,6-bifosfat akan mengalami lisis atau pemecahan molekul. Fruktosa 1,6-bifosfat memiliki atom C6, nanti akan berubah menjadi fosfoglyceraldehid yang memiliki atom C berjumlah 3. Kemudian berubah bentuk lagi menjadi 1,3-bifosfoglycerat melepaskan NADH. Kemudian berubah bentuk lagi menjadi 3-fosfoglycerat. Nah, pada tahapan yang ke-6 ini akan dihasilkan energi yaitu dalam bentuk ATP. Kemudian tahapan yang ke-7 yaitu 3-fosfoglycerat akan berubah bentuk menjadi 2-fosfoglycerat akan berubah bentuk menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian fosfoenol pirufat akan berubah bentuk lagi menjadi asam pirufat. Nah, ketika tahapan yang ke-9 ini akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Kalau kita ringkas, glikolisis itu terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan memerlukan energi, terjadi pada langkah nomor 1 dan langkah nomor 3. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pemecahan molekul atau lisis, terjadi pada langkah nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah tahapan menghasilkan energi, yaitu terjadi pada langkah nomor 5, 6, dan 9. Nah, glikolisis berlangsungnya di cairan sel atau di sitoplasma. Produknya bisa kita lihat tadi ada ATP, kemudian ada NADH, dan juga ada asam pirufat. Nah, adik-adik, untuk lebih mudah menghafalkan hasil dari glikolisis, kita bisa menggunakan gamma trik, yaitu 2-aan. Apa itu 2-aan? 2-aan yaitu 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan yang kedua dari katabolisme karbohidrat adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, reaksi ini berlangsung dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Reaksinya adalah sebagai berikut. Asam pirufat yang memiliki atom C berjumlah 3 akan berubah menjadi asetil-CoA yang memiliki atom C berjumlah 2. Terdiri atas 3 langkah. Yang pertama, dekarboksilasi yaitu proses pelepasan CO2, kemudian oksidasi yaitu proses pelepasan
air sehingga menjadi NADH. Kemudian yang ketiga yaitu penggabungan koenzim A menjadi asetil koenzim A. Nah, produknya yaitu bisa kita ringkas menjadi gamatrik tuken 2 CO2, 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Tahapan dari katabolisme karbohidrat yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu tempat berlangsungnya yaitu di matriks mitokondria atau di cairan dalam mitokondria. Nah, karena reaksi siklus Krebs itu sangat rumit ya adik-adik, kita bisa menghafalkannya dengan mudah menggunakan gamatrik, yaitu si iso kesunat fuma. Oke, si sitrat kemudian akan berubah bentuk menjadi isositrat, alfa ketoglutarat, kemudian suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, kemudian yang terakhir yaitu oksaloasetat. Nah, hasil dari reaksi siklus Krebs yaitu ada CO2, FADH, NADH, dan 2 ATP. Kita bisa lebih mudah menghafalkannya menggunakan gamatrik 4 cabai, 2 Fanta, 6 nanas, dan 2 ATP. 4 cabai yaitu 4 CO2, 2 Fanta, 2 FADH, 6 nanas, 6 NADH, dan 2 ATP. Nah, reaksi yang terakhir dari katabolisme karbohidrat adalah transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH. Tempatnya yaitu di kristal mitokondria atau di membran dalam mitokondria. Pada tahapan ini, senyawa NADH dan FADH yang memiliki elektron berupa hidrogen akan ditransfer keluar dari membran dalam mitokondria. Nah, satu molekul NADH akan diubah menjadi 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH akan diubah menjadi 2 ATP. Nah, hari ini kan kita sudah belajar tentang katabolisme karbohidrat. Mari kita simpulkan hasil dari belajar kita hari ini. Jadi kalau dibuat ringkas, dari proses glikolisis nanti itu akan dihasilkan 2 ATP, kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO tidak menghasilkan ATP, siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, kemudian transfer elektron itu mengubah NADH dan FADH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya menjadi ATP. Jadi totalnya dari reaksi sebelumnya ada 10 NADH sehingga 10 kali 3 30 ATP, kemudian 2 FADH 2 kali 2 menjadi 4 ATP. Jadi kalau kita total semuanya ada 38 ATP. Nah, tapi di buku atau di sumber yang lainnya itu juga disebutkan ada yang 36 ATP. Nah, mana yang benar? Semuanya itu benar. Kalau 38 ATP itu ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis itu dihitung. Kalau yang 36 ATP yang dari proses glikolisis itu tidak dihitung karena dari proses glikolisis itu ATP-nya tidak masuk ke mitokondria. Demikian penjelasan dari kakak hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan menonton video-video yang lain dari channel YouTube DM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.